wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Mas Wiman sehat? Sehat. Mbak Fadia? Sehat. Mbak Lita? Mbak Ais? Sehat. Mas Kevin? Mbak siapa tadi? Mbak Queen? Sehat Mbak Queen? Sehat. Yuk, sebelum kita mulai belajar, kita apa dulu? Berdoa dahulu. Yuk Mas Firman, pimpin doa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim Maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah Warsubni fama aku rela bahwa Tuhanku Islam agamaku Nabi Muhammad sebagai utusan Allah tambah ilmu Nah, tadi kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran ya. Yang belum masuk siapa ya? Dilihat temannya. Nanti sambil menusul ya. Oke? Siap anak-anak? Nah, Bu Wiwi di sini habis berdoa kita ngapain ya anak-anak? Menyanyikan lagu Halo Halo dan yo. Itu lagu apa ya anak-anak tadi? Halo Halo Bandung ya. Itu lagu Halo Halo Bandung. Nyanyinya yang semangat ya. Tadi ada suara nangis ya. Siapa ya adiknya siapa? Ya, adiknya dibawa keluar dulu ya. Oke. Yuk. Nah, di sini siapa yang pernah mendengar dongeng? Ayo. Mas Mbaknya yang pernah itu dengan dongeng apa saja, ayo? Dongeng atau cerita? Contohnya? Sangguriang. Sangguriang 100 Mbak Fadia. Apalagi? Bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah. Apalagi? Tangkuban? Perahu ya, ada ya. Apalagi? Yang legenda timun? Emas. Ya, itu contohnya ya. Nah, di sini Bu Wi mau share lagi. Yo, nah ini biar semangat dulu kita tepuk nyamuk yuk. 1, 2, 3 tepuk nyamuk. Iyung iyung.
iyung-iyung, kena deh. Coba yuk satu kali lagi yuk. Tepuk nyamuk, iyung-iyung, iyung-iyung, kena deh ya. Nah, itu tepuk apa anak-anak tadi? Tepuk apa anak-anak? Tepuk nyamuk. Oh, tepuk nyamuk. Nah, di sini Bu Wiwi mau menjelaskan media pembelajaran kelas 4, semester 2, tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, ini tema 8 itu meliputi daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan di tempat tinggalku. Ya. Ada inti. Nah, ini mopelnya IPA dan bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini tadi Mas dan Mbaknya menyanyikan Halo-Halo Bandung. Tadi sebelum kita mulai pembelajaran dan sesudah berdoa ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya yaitu 1. Melalui kuisis yang ditayangkan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis fiksi. Yang kedua, melalui video yang diberikan guru, siswa dapat menganalisis watak setiap tokoh pada teks cerita fiksi. Yang ketiga, melalui LKPD kuisis yang diberikan guru, siswa dapat membandingkan watak setiap tokoh pada teks cerita fiksi. Yang keempat, melalui diskusi dengan bimbingan guru, siswa dapat memperbaiki hasil kerja membandingkan watak setiap tokoh pada teks fiksi. Yang kelima, melalui kegiatan bertanya jawab tentang hasil kerja membandingkan watak tokoh, siswa dengan bimbinganku dapat menyajikan perbandingan watak setiap tokoh pada teks fiksi. Yang keenam, melalui video yang ditayangkan guru, siswa dapat mencontohkan percobaan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Yang ketujuh, melalui LKPD kuisis yang diberikan guru, siswa dapat menganalisis hasil percobaan pengaruh gaya terhadap gerak pada peristiwa di lingkungan sekitarnya. Yang delapan, melalui diskusi dengan bimbingan guru, siswa dapat menerapkan hubungan antara gaya dengan gerak di lingkungan sekitar. Ya, itu tujuan pembelajarannya Mas dan Mbak yang nanti ini ada 8 ya. Nah, ini jenis-jenis apa ya cerita fiksi. Jenis-jenis cerita fiksi ada 3. 1 cerpen, 2 apa tadi? Novel, yang ketiga cerita cerita pendek atau cerpen, yaitu cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Ya, cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contohnya cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Yang kedua, novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya, Laskar Pelangi, karya Andrea Gira. Yang ketiga, cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi lama ke generasi baru secara lisan. Cerita rakyat bisa diartikan sebagai wujud ekspresi suatu budaya yang ada di masyarakat melalui tutur yang mempunyai hubungan secara langsung dengan berbagai aspek budaya serta susunan nilai sosial masyarakat itu sendiri.
Lah itu contohnya cerita fiksi. Ada 3 jenis-jenisnya. Tadi apa lagi? 1. Cerita rakyat, cerpen, apalagi? Novel, ya, 100. Ada 5 jenis cerita rakyat. 1, cerita jenah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, di sini cerita jenaka itu berisi kebodohan atau kecerdikan atau kecedilan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar ini. Jadi cerita jenaka ini supaya semuanya itu ketawa ya senang mendengarnya ya, tidak sedih. Berarti ini isinya gembira. Contohnya Pak Pandi, Pak Belalang, Lebay Malang. Yang kedua, mita adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, alam gaib, atau yang mempunyai kekuatan gaib. Kekuatan gaib itu kekuatan yang tidak ada. Berarti gaib di awang-awang yang contohnya kayak menyembah patung, kayak menyembah apalagi itu. Berarti yang gaib ya. Iya. Patung. Itu yang gaib itu ya. Ya, pernah lihat kan? Pernah. Itu apa percayanya sama suatu benda ya, apa bentuknya batu, apa bentuknya keris gitu ya. Itu yang menyatakan kekuatan gaib atau alam gaib. Contohnya Putri Tanjung Bui dan Putri dari Bambu. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Fabel itu cerita hewan ya. Misalnya kancil dengan buaya dan burung hewan kayak manusia bisa cerita ya, biasanya film yang kayak Ipin Upin itu ya, apa ya, kancil gitu ya, kan bisa bercerita ya itu ya seperti manusia ya. Itu yang keempat, legenda. Legenda yaitu cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadi suatu tempat atau wilayah. Legenda itu yang terjadi di suatu tempat atau wilayah Mas dan Mbak. Ya, contohnya terjadinya gunung tangkuban raung dan maling kundang ya. Sage itu adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan, contohnya Calon Arang dan Lutung Kaksa. Nah ini contohnya, berarti jenis-jenis cerita rakyat itu ada berapa ya tadi? 5. Satu. Tadi apa? Satu apa? Cerita jenaka. Yang kedua? Nah itu jenis-jenis cerita rakyat. Ada 5 ya. Nah di sini dalam cerita ada nama tokoh atau orang yang ada di dalam cerita. Setiap tokoh memiliki watak yang berbeda-beda. Contohnya ada pemarah, tidak percaya diri, penakut, cuek, penyabar, pendiam, pembenci, munafik, yang setia, penyayang, pendendam, pemalas, egois, ceria, jujur, ya, rajin, iri, pemaaf, tamak, sombong, hemat, bijaksana, licik, pengkhianat, dan boros sama pelit. Nah, kalau
film bawang putih, bawang merahnya itu sifatnya apa ya? Wataknya ya? Jahat. 100, jahat. Kalau bawang putih? Baik. Baik. Kalau film itu kancil? Kancil itu wataknya apa ya? Sifatnya? Oh, 100, Mas. 5, cerdik, apalagi? Cerdas juga ya. Nah, kalau film apa lagi itu? Kalau film Ipin Upin, Upinnya itu sifatnya kayak apa? Baik apa jahat? Baik, ya. Yang jahat biasanya di film Ipin Upin itu siapa? Pak Ros. Pak Ros. Nama siapa? Siapa itu? Izat ya? Ya. Ahmad Darjia itu ya, yang sifatnya pemarah biasanya ya. Nah, itu contoh-contohnya ya. Contoh wataknya toh. Nah, di sini ada bacaan. Bacalah cerita rakyat berikut. Contohnya, ini judulnya apa ya? Kasuari dan Coba yuk kita baca bersama-sama 2 paragraf ini yuk. 1, 2, 3. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar yang berterbang tinggi, namun Kasuari amat serakah. Dia tidak ingat sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya, sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Oleh karena itu seekor burung pun Kasuari oleh karena itu tidak seperti demikian Kasuari berteman dengannya, meskipun Kasuari tidak mempedulikannya. Lama-kelamaan Kasuari semakin serakah. Tidaknya buah-buahan, timbahan saja diambilnya yang satu, tetapi juga buah-buahan yang jatuh di tanah. Burung-burung lain pun mereka mencari para Kasuari dari sifat serakahnya. Nah, ini berarti judulnya Kasuari dan Darah Mahkota tentang Kasuari ya. Nah, paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga, yuk coba baca Mbak Akilatus. Mbak Akilatus. Coba ya Mbak Adelia. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh? Dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangin kita lagi. Darah mahkota. Coba Mbak Fadia, bawahnya lagi. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Saya sekali mengatakan kita tidak akan menang. Jawab Repeat, pesimis. Bawahnya lagi. Coba Mbak Tania. Ingat, tidak harus menggunakan akal, serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Darah Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-teman. Coba bawahnya lagi Mbak Ais. Darah Mahkota berpandangan mereka Darah Mahkota yang
tubuh suara yang besar. Coba bawahnya lagi. Ayo Mbak Farah. Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Burung hadir untuk menyaksikan. Coba Mbak Win. Mboten nang dewek. Mbak Queen. Mana Mbak Queen? Ayo Mbak Queen dengan sombongnya. Ayo bawahnya lagi Mas Kevin. Mas Kevin. Yo coba Mbak Lita. Bawahnya ini Dara Mahkota. Dara Mahkota berdomin siapa yang tertawa belakang dia yang menang. Sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terkesan cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Mas Firman, bawahnya yuk. Gerak, Kasuari menabrak batang pohon sebelahnya pun patah. Semua yang hadir tertegun, tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya dia terjatuh menggelempar ke tangan. Ya. Bawahnya yuk. Mas Angga. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu menjadi burung terhebat. Namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Bawahnya lagi. Ayo. Mbak Najwa. Itu mic-nya di on dulu. Yo Mbak Najwa. Turun ke tanam. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Ya, nah bawahnya lagi beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Ini bacaan ini tadi judulnya tentang apa ya Mbak dan Mas ya? Dan Dara Mahkota dan burung mahkota. 100. Siapa itu tadi? Ya, berarti udah ngumpul berapa itu 100-nya ya? Yang belum bisa menjawab nanti kita gantian ya. Tokohnya namanya siapa? Ayo. Kasuari. 100.
Kaswa itu sifatnya kayak apa ya? Wataknya? Jahat. Burung dara mahkota sifatnya? Baik. Kenapa Kasuari kalah? Karena sayapnya patah. Jadi tidak bisa terbang. Karena sayapnya ya. Terus si Kasuari bisa terbang lagi apa tidak, anak-anak? Tidak. Nah, Kasuari berjanji tidak akan apa? Mengajak burung-burung lah. Mencurangi lagi. Tidak serta. Ya, tidak akan serakah ya. Hidupnya akan nanti apa itu bersatu ya. Ya, nah itu cerita dari Darah Mahkota dan Kasuari ya. Nah, di sini ada soal 2 ya. Yang nomor 1, siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Tadi ada siapa di situ ya. Nanti Mas dan Mbaknya ditulis. Yang kedua, ada berbagai jenis cerita fiksi. Tadi kan ada cerpen, novel ya. Cerita rakyat itu tadi ada fabel. Dan nanti Mbak dan Masnya diisi. Nanti hasilnya di foto ya. Oke, anak-anak. Nah, di sini kita diskusi. Cerita jenaka itu kayak apa ya tadi? Lucu. Ya, tentang lucu. Kalau fabel menceritakan apa ya anak-anak? Binatang 100. Tentang hewan. Seperti apa? Kancil. Kayak manusia ya, bisa bicara ya. Nah, 100. Ini ada apa ya anak-anak? Ayat dan gerak. Lah ini sedang apa ya anak-anak? Ayunan yang tadinya diam terus ditarik ke belakang itu melaju kemana ya? Depan. Ke depan. Berarti menjauh si siapa ini si Udin. Berarti itu ayunan bisa menjauh, bisa mendekat, yaitu contohnya gaya dan gerak ya. Nah, gaya adalah sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda ya, yang tadinya bendanya diam jadi bergerak. Kayak Mas naik sepeda, si Miki ini sepeda yang tadinya sepedanya diam terus digoes terus jadi geraknya. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi si Udin. Alat pengukur gaya itu apa ya anak-anak namanya? Bagus. Satuan gaya disebut Newton atau disebut dengan huruf N. Nah, pengaruh gaya terhadap benda ada berapa? 4. Yang nomor 1 apa, anak-anak? Dia menjadi gerak. Contohnya? Dorong meja. Yang kedua? Benda gerak. Dia bergerak menjadi Ya, mengerem. Yang ketiga, berubah bentuk. Contohnya bermain lilin plastik. Yang keempat, Benda berubah arah gerak. Contohnya bola terbalik arah ditendang memantul dinding.
Nah, itu pengaruh gaya terhadap benda itu ada 4. Satu, benda dia menjadi gerak. Contohnya mendorong meja, bermain tarik tambat. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam, mengerem sepeda. Ini biasanya Mas dan Mbaknya naik sepeda, kebut-kebutan, goes. Nah, itu Masnya ngerem dan dadak ya. Itu kalau itu tadi ya. Ya. Itu tadi ya. Tadi gaya apa itu? Jenis-jenis gaya ada berapa ya anak-anak? Gaya Satu apa? Gaya otot. Gaya gesek. Gaya bekas. Gaya magnet. Gaya gravitasi. Satu gaya listrik. Nah, itu jenis-jenis apa tadi, Ya, kalau gaya otot itu contohnya apa ya? Gaya yang dihasilkan oleh manusia. Oleh manusia. Contohnya? Menendang bola. Kalau gaya gesek, contohnya? Gaya gesek contohnya apa ini? Kita naik apa? Gesekan alas sepatu dengan lantai agar kita dapat berjalan dengan tergelincir. Kalau gaya gravitasi contohnya? Gaya tarik yang menyebabkan semua benda di permukaan bumi tertarik menuju ke arah bawah. Jatuh dan contohnya apa itu? Apel jatuh dari pohon. Apel jatuh dari pohon. Gaya gravitasi. Ya, berarti dari atas jatuh ke bawah. Kayak contohnya kayak bola kenaikan di atas nanti jatuh ke bawah ya. Nah, itu gaya-gaya ya. Jenis-jenis gaya berarti ada 6. Nah, yang kedua itu yang B, gerak. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun yang menjauh suatu benda atau tempat, asal akibat benda itu dikenai bisa. Ya. Nah, di sini ayo kita diskusi. Diskusinya gaya dan gerak ini perbedaannya ya. Kalau gaya adalah gaya kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenai dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Contohnya dorongan atau tarikan. Yang kedua, gaya sebenarnya merupakan suatu yang abstrak karena dapat dirasakan oleh indera berupa yang ditimbulkan gaya tersebut. Yang kedua, yang gerak ya. Gerak adalah perpindahan kedudukan atau posisi benda. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun yang menjauh. Contohnya bermain panah ketika memanfaatkan karet yang diregangkan untuk memudahkan anak panah meloncat jauh dan cepat. Gerakan merupakan realisasi dari ya, ini perbedaan gaya dan gerak hasil diskusinya Mas dan Mbak ya. Di sini ada gambar apa ya anak-anak? Orang naik sepeda pulang sekolah atau mau berangkat sekolah ya anak-anak? Mengolah sepeda. Biasanya ini berangkat ya atau pulang. Coba yuk kita baca yuk sama-sama yuk.
mengendarai sepeda di jalan cukup ramai, mengurangi kecepatan dan sepeda jalan cukup ramai. Itu menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat, kekuatan mengayuh dan mengaruhi laju sepeda saat itu mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda. Setelah mengurangi gaya, sepeda pun mengayuh sepeda itu telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat dengan penyesuaian gaya mengurangi terhadap berat benda. Nah ini contohnya si Edo naik sepeda. Kalau kecepatannya semakin kencang, berarti itu menambah kekuatan ya, menambah ya. Ini masih ingatkah Mas dan Mbaknya tentang gaya dan gerak tadi? Masih? Nah, di sini yuk lakukan percobaan di bawah ini secara berpasangan. Berpasangan itu berarti sama teman, tidak sendirian. Tujuannya mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Alatnya meja. Nah, seperti ini. Ini sedang apa ya anak-anak? Mendorong meja, mendorong meja. Kalau mendorong meja, satu orang itu berat apa tidak ya? Berat. Kalau dua orang berat apa tidak? Tidak. Nanti Mas dan Mbaknya ditulis apa yang dirasakan kalau satu orang dirasakan kayak apa, kalau dua orang dirasakan seperti apa mendorong mejanya. Di sini nanti tuh ayo menulis ya. Apa ini? Tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang ke-1, apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri atau berdua tadi ya? Kalau mendorong mejanya itu sendiri kayak apa? Kalau mendorongnya sama teman berdua atau bertiga itu seperti apa ya? Yang kedua, bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Yang ketiga, apa kesimpulanmu dari percobaan ini ya? Kesimpulannya apa? Nanti ditulis jawabannya ya. Nanti lewat WA ya. Tadi kesimpulannya tentang apa ya anak-anak? Menjelaskan jenis-jenis cerita fiksi. Contohnya apa? Novel, cerita rakyat. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis contohnya cerita nakal, mito, papel, legenda, sake. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis cerita, contohnya cerita jenaka. Ya, itu contoh watak tokoh yang pemaaf, apalagi pemalu ya, contohnya seperti marah, itu. Nakal, gaya dan gerak, ada yang bentuknya gaya magnet, gaya pegas, gaya apa lagi? Kayak otot, gaya otot. Ya, tadi cerita fiksi itu contohnya tadi tentang apa ya bacaannya ya, judulnya? Kasuari dan Dara Mahkota. 100, yaitu contohnya cerita fiksi Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari sifatnya apa ya wataknya? Jahat. Kalau Dara Mahkota? Baik. Ya, itu cerita Kasuari dan burung Dara Mahkota. Nah, Mas dan Mbaknya masih ingat nggak tadi yang pelajaran tadi yang pertama? Tadi apa? Menjelaskan
Cerita fiksi ya. Menjelaskan apa jenis-jenis cerita yang ketiga watak tokoh. Mencontohkan watak tokoh. Yang keempat menjelaskan tentang gaya dan gerak. Tadi alat pengukur gaya itu apa ya? Dinamometer. Simbolnya apa ya? Newton. 100. Atau huruf N. 100. Ya, itu diingat ya. Di sini daftar pustakanya Bu Wiwi ngambilnya dari buku tema kelas 5 ya. Kelas 5 temanya 8 ya. Di sini daftar pustakanya ada buku guru dan buku siswa ya. Nah, di sini ada kuis. Kuisnya, gamenya isinya soal ya. Nah, nanti kodenya Bu Wiwi kirim lagi. Oke, kita uji coba di sini. Nanti siapa yang dapat juara di sini. Nanti Mas Mbaknya ada di sini nilainya langsung ya. Kita uji coba lagi, oke? Oke. Kita soal ini evaluasi pembelajaran mana yang Mas dan Mbaknya memperhatikan tadi, nanti nilainya ada di situ ya. Siap anak-anak? Di sini nanti isinya pilihan ganda sama isian urean ya. Oke. Nanti isinya game. Nanti seru banget gamenya ya. Bu Wiwi juga sudah menyoba ya. Nanti kita coba ya. Kita coba ya. Ya, ini ya namanya evaluasi pembelajaran berupa kuis. Kuisnya itu tentang soal atau bentuknya game. Biasanya anak dan Mas Mbak itu senangnya game ya. Oke? Siap anak-anak? Siap. Nah, di sini sudah selesai. Berarti kita pelajaran yang ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada. Tidak ada. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dahulu. Yo, yang mau mimpin doa siapa ya? Kevin. Ayo Mas Kevin. Ayo, Mbak Farayo coba dipimpin yuk. Yuk, teman-teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kalau kita sudah selesai belajar, kita berdoa. Dan ingat, kalau mau main, kita harus jaga jarak dan pakai apa? Masker. Sama bawa apa? Hand sanitizer. Jangan lupa ya. Jaga kesehatannya Mas dan Mbak ya. Jangan sampai sakit ya. Biar nanti bisa tatap muka lagi ya. Nah,
Habis ini Mas dan Mbaknya boleh kemana ya nanti ya? Ya. Yang penting di rumah aja ya, semuanya pada sehat karena cuacanya panas dingin ya. Nggak boleh berantem sama adiknya, sama kakaknya ya. Harus bersatu. Oke anak-anak? Oke. Nanti jangan lupa tugas kalian dievaluasi kuisis ya. Ya. Yo, sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Dadah. Dadah.